Selamat pagi dan shalom para tutor. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadapan Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena perkenanannya sehingga kita ada sampai hari ini. Tutor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Maria Jara Ambu. Saya berasal dari Mangili, Kecamatan Pungaludu dengan Kabupaten Sumba Timur. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk karya seni. Saya memilih dalam bentuk puisi. Dan sebentar saya akan menjelaskan mengenai makna dan pesan Alkitabiah yang terkandung dalam karya seni tersebut atau puisi tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan bagaimana karya seni ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir saya juga akan menjelaskan proses kreatif yang saya lakukan dalam menghasilkan karya ini. Untuk itu langsung saja saya akan membacakan puisinya dengan judul Harmoni Kasih Ilahi. Di lembah dunia bising meraja, hati mencari damai, jiwa merana. Namun di sanubari sabda membimbing, kasih, damai, sejahtera, terang tak kunjung pudar. Mazmur 85 ayat 10 berbisik di hening, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai akan berciuman. Inilah janji harapan yang tak henti. Dari 1 Korintus 13 kasih mengalir, tak cemburu, tak sombong, tak memegahkan diri, menderita dengan sabar, memberi tanpa pamrih, menutup segala aib, percaya selamanya. Damai Kristus bukan seperti dunia memberi, itu tenang di badai, teguh di cobaan. Janganlah gelisah hatimu, firman-Nya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan sejahtera bukan hanya harta benda, tetapi utuhnya jiwa, tubuh, dan roh. Berakar di kasih, berbuah di damai, hidup melimpah berkat tak terhingga. Seperti Yesaya 32 ayat 17 mengukir, hasil keadilan adalah damai, dan akibat keadilan adalah ketenangan dan rasa aman untuk selama-lamanya. Pancaran kasih ilahi menyinari bumi. Maka marilah kita berjalan dalam terangnya, membawa kasih, menabur damai, memupuk sejahtera, agar dunia ini cerminan surga abadi, harmoni kasih ilahi abadi dalam hati. Demikian puisi yang saya bacakan. Sekarang saya akan menjelaskan makna dan pesan Alkitabiah yang terkandung. Puisi yang berjudul Harmoni Kasih Ilahi ini secara eksplisit merujuk pada beberapa ayat Alkitab untuk menegaskan pesan utamanya. Yang tadi juga sudah disinggung dalam puisi, langsung memang ada ayatnya di sana. Yang pertama adalah kasih. Ayat 1 di Korintus 13 adalah landasan utama dalam menggambarkan kasih. Puisi ini menyoroti karakteristik kasih sejati, yaitu tidak cemburu, sabar, dan tidak sombong, dan penuh dengan pengorbanan. Itulah kasih sejati seperti yang kasih Tuhan yang Tuhan buat untuk kita umat manusia. Pesan Alkitabiah adalah bahwa kasih bukan sekadar emosi, melainkan tindakan dan sifat yang mencerminkan karakter ilahi. Kasih yang tanpa syarat ini adalah fondasi bagi pendamaian dan kesejahteraan sejati. Yang pertama sekali adalah kasih. Dan yang kedua adalah perdamaian. Puisi ini mengacu pada Yohanes 14 ayat yang ke-27
yang berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Yang berbeda dengan perdamaian yang ditawarkan dunia. Ini menekankan bahwa perdamaian Alkitabiah adalah ketenangan batin yang tidak tergantung pada kondisi eksternal, melainkan berasal dari hubungan dengan Tuhan. Mazmur 85 ayat 10 dan Yesaya 32 ayat 17 memperkuat gagasan bahwa perdamaian adalah hasil dari keadilan dan kesetiaan, serta akan membawa ketenangan dan keamanan. Itu sudah pasti. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Biasa kita sebut kalau ketemu orang shalom, yang berarti damai sejahtera. Konsep kesejahteraan dalam puisi ini lebih dari sekadar kekayaan materi. Ini merujuk pada arti shalom dalam Alkitab, yaitu keutuhan, kelengkapan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, jiwa, tubuh, dan roh. Puisi ini menyeretkan bahwa kesejahteraan sejati berakar pada kasih damai yang berasal dari Tuhan. Jadi secara keseluruhan pesan Alkitabiah yang disampaikan dalam puisi yang saya bacakan tadi, yang saya buat dan yang saya bacakan, adalah kasih, perdamaian, dan kesejahteraan itu saling terkait erat dan berpusat pada Tuhan. Ketiga nilai ini bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan realistis yang dapat diwujudkan melalui iman dan ketaatan pada ajaran Alkitab. Itu pesan Alkitabiah yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana karya seni ini dapat memberikan dampak positif dan kesejahteraan masyarakat. Puisi harmonikasi ilahi dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama adalah inspirasi dan motivasi. Puisi ini berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai luhur yang dapat memotivasi individu untuk mempraktekkan itu tadi, kasih, perdamaian, dan kebaikan dalam interaksi sehari-hari, baik dengan Tuhan maupun sesama. Ketika nilai-nilai ini diterapkan secara luas dalam kehidupan kita sehari-hari, konflik akan berkurang dan yang meningkat adalah apa? Keharmonisan. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah refleksi diri dan perubahan perilaku. Ini dampak positif untuk kita. Melalui kontemplasi bait-bait puisi, pembaca diajak untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, termasuk saya sendiri yang membacakan. Apakah kita sudah menunjukkan kasih yang sejati? Apakah saya sudah menyebar damai atau pemicu konflik? Refleksi ini dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dari individu ke komunitas yang lebih besar. Jika belum melakukan hal itu tadi, maka mari kita sama-sama lakukan. Tetapi jika sudah melakukan, tingkatkan terus. Carilah perkenanan Tuhan. Karena sukses di dunia dengan sukses di surga itu beda. Sukses di dunia ketika kita memiliki segalanya. Tetapi sukses yang sebenarnya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga dampak positif yang kita ambil dari puisi ini adalah pembentukan karakter positif. Puisi ini membentuk karakter yang lebih baik dengan menyeruti pentingnya kesabaran, kerendahan hati, dan pengorbanan. Karakteristik ini esensial untuk membangun masyarakat yang kuat, masyarakat yang tangguh, dan penuh empati. Yang keempat adalah mendorong dialog dan pemahaman antar komunitas. Meskipun berakar pada Alkitab, nilai-nilai kasih, perdamaian, dan kesejahteraan adalah nilai universal. Puisi ini dapat memberi titik awal untuk dialog lintas agama dan budaya, mendorong pemahaman bersama tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata, saya bisa tanpa kamu. Semua kita membutuhkan orang lain.
Yang berikut adalah menumbuhkan harapan dan optimisme. Dalam menghadapi tantangan sosial dan global, puisi ini menawarkan pesan harapan dan optimisme. Dengan berfokus pada potensi kebaikan dalam diri manusia yang dibimbing oleh nilai-nilai ilahi, puisi ini dapat membantu masyarakat melihat masa depan dengan lebih positif dan bertekad untuk menciptakan yang lebih baik. Itu dampak positifnya. Yang ketiga, saya juga akan menjelaskan proses kreatif dalam menghasilkan karya ini. Proses kreatif dalam menghasilkan puisi harmonikas ilahi melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemahaman tema dan ayat kunci. Saya memulai dengan merenungkan inti dari nilai-nilai kasih, perdamaian, dan kesejahteraan dalam konteks Alkitab. Saya kemudian mencari ayat-ayat kunci yang secara langsung berbicara tentang ketiga nilai tersebut. Ayat-ayat seperti 1 Korintus 13, Yohanes 14 ayat 27, Mazmur 85 ayat 10, dan Yesaya 32 ayat 17 segera muncul sebagai fondasi yang kuat. Yang kedua adalah identifikasi kata kunci dan citra. Setelah mengidentifikasi ayat-ayat kunci, saya memikirkan kata-kata dan citra yang relevan untuk setiap nilai. Untuk kasih, saya memikirkan tanpa pamrih, sabar, tak cemburu. Untuk perdamaian, saya memikirkan tenang di badai, teguh di cobaan. Dan untuk kesejahteraan, saya memikirkan tentang keutuhan, melimpah, dan berakar. Yang berikut adalah struktur dan alur puisi. Saya memutuskan untuk menggunakan struktur yang mengalir di mana setiap stansa fokus pada satu atau lebih nilai. Kemudian menghubungkannya. Saya ingin puisi ini memiliki alur yang logis, dimulai dari pengamatan kondisi dunia, kemudian memperkenalkan nilai-nilai Alkitabiah sebagai solusi, dan diakhiri dengan ajakan untuk bertindak. Yang keempat adalah penulisan draft awal. Saya mulai menulis draft awal mencoba merangkai kata-kata dan frasa agar selaras dengan makna Alkitabiah dan menghasilkan efek emosional yang diinginkan. Saya mencoba berbagai pilihan kata dan rima untuk menemukan kombinasi terbaik. Yang kelima adalah revisi dan pemulesan. Setelah draft awal selesai, saya melakukan beberapa kali revisi. Saya memeriksa apakah makna Alkitabiah tersampaikan dengan jelas atau tidak, apakah rima dan ritme puisi sudah baik atau belum, dan apakah ada kata-kata atau frasa yang bisa diganti agar lebih kuat atau lebih indah. Saya juga memastikan bahwa referensi Alkitabiah terintegrasi dengan mulus ke dalam narasi puisi, bukan hanya ditempelkan saja. Misalnya penggunaan kalimat seperti Mazmur 85 ayat 10, tadi di sana kita mendengar berbisik di hening, atau seperti Yesaya 32 ayat 17 mengukir untuk memperkenalkan ayat, tidak sekedar ditempelkan saja. Yang keenam atau yang terakhir adalah judul pemberian judul, yaitu dengan judulnya tadi harmonikas ilahi, dipilih karena menggambarkan keselarasan antara ketiga nilai, yaitu kasih, perdamaian, kesejahteraan, dan sumbernya ilahi. Proses ini adalah iteratif, melibatkan banyak pemikiran, penulisan, dan revisi, hingga puisi ini mencapai bentuk akhirnya yang diharapkan dapat menyampaikan pesan kasih, perdamaian, dan kesejahteraan dalam terang Alkitab dengan jelas dan menyentuh. Demikian hasil kerja saya hari ini, hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk para tutor yang selalu mensupport kami dalam hal apapun, dalam tugas, diskusi, selalu menjawab apa yang kami tanyakan. Terima kasih juga di dalam puisi ini, melalui tugas pendidikan agama Kristen ada banyak hal yang dapat dipetik. Terutama dari puisi tadi ini tidak sekadar menjadi tugas, tetapi ada hal-hal positif yang perlu ditanam, artikan dalam hati pribadi kita, dan kita melaksanakan dalam kehidupan kita lepas hari. Mencari perkenanan Tuhan itu adalah hal yang utama.
Demikian presentasi saya hari ini. Saya menutupnya dengan kata Shalom. Tuhan Yesus memberkati.